Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Untuk pengalaman kali ini kita mau membahas mengenai bagaimana cara untuk menaikkan birahi kenari betina. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi bagaimana cara untuk menaikkan birahi kenari betina? Kenapa harus si betina harus birahi guys? Jadi untuk yang sedang melakukan proses penjodohan ataupun yang lagi breeding, jadi wajib hukumnya kedua kenari ini, baik itu jantan ataupun betina, itu sama-sama dalam kondisi yang benar-benar birahi ataupun sudah siap kayak gitu. Jadi di video-video kemarin untuk siap itu bagaimana sih ya? Itu sudah saya bahas di video yang kemarin, kalian bisa cek di sini ya. Terus pakan apa aja yang dibutuhkan itu kemarin juga saya sudah cantumkan di situ. Nah, ini kita fokuskan untuk kenari betinanya dulu. Nah, bagaimana sih perawatannya ini kenari betina? Oke, simak videonya ya guys ya. Jadi cara yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita jemur ya tiap hari si kenari betina ini ditempelkan dengan kenari jantan yang mau kita jodohkan. Nah, itu harus benar-benar gacor ya guys ya untuk kenari jantannya ya. Kalian bisa simak di video yang kemarin ya. Jadi kita tiap hari rutin kayak gitu, kita jemur, kita tempelkan agar kenapa? Si kenari jantan ini agar bisa gacorin si betina. Jadi tiap hari emosinya itu terus meningkat atau bisa harapannya mendekati ini fase birahi kayak gitu guys. Jadi kita pancing seperti itu ya guys ya. Ataupun kalian juga bisa gunakan suara MP3 ya. Kalian bisa gunakan suara MP3 itu sambil dijemur juga. Itu juga bisa ya guys ya. Terus yang kedua adalah EF atau extra foodingnya. Jadi kita wajib hukumnya yang namanya telur puyuh ya, sama sayur-sayuran. Biasanya kita kasih sawi hijau ataupun sawi sendok ataupun juga sawi putih, boleh guys ya. Terus selingi juga dengan yang namanya jagung sama buah-buahan. Nah, buah-buahannya itu rekomendasi sekali dengan buah-buahan apel. Nah, itu untuk selingan ya guys ya. Ya, jadi tiap hari kita lakukan seperti itu. Extra fooding kayak telur mungkin 3 kali 1 minggu itu sudah cukup. Kalau kebanyakan malah akan terjadi lemak. Kayak gitu ya guys ya. Jadi 3 kali seminggu itu telur puyuhnya. Kalau untuk sayur-sayurannya boleh los. Itu gak ada ininya, gak ada batasan, asalkan gak hujan ya, itu gak apa-apa gitu ya guys ya. Terus untuk jagung sama apelnya ya, itu kita selang-seling aja, mungkin 1 minggu 2 kali aja, nggak apa-apa kayak gitu ya guys ya, biar kenarinya gak bosen gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, nah yang ketiga ini kita pancing. Nah, itu tadi ada di poin yang satu, kita pancing suara kenari gacor guys untuk yang ketiga. Jadi kita pancing dengan suara-suara kenari yang gacor, itu bisa gunakan kenari yang gacor ataupun kita gunakan suara-suara MP3. Jadi harapannya memang untuk membangun potensi untuk kenari betina semakin mendekati fase birahi, ataupun kenari jantannya yang masih BB aja itu bisa terpancing juga untuk bisa mendekati proses siap untuk dikawinkan kayak gitu ya guys ya. Terus yang keempat, nah yang keempat kini adalah multivitamin ya. Kalau di sini saya pribadi saya gunakan multivitamin itu yang kita beli di toko-toko
ada juga yang tradisional ya, ini yang alami ataupun yang herbal. Nah kayak gitu guys. Kalau di video yang kemarin itu cara bagaimana untuk menaikkan birahi kenari jantan ya dengan tanaman-tanaman herbal, itu macam-macamnya udah saya jelaskan di situ. Kalau sekarang ini untuk si betina, jadi kita fokus untuk betinanya dulu gitu ya. Jadi obat-obatannya kita gunakan yang namanya Vitalur dari Dr. Edi guys. Jadi tiap hari setelah proses penjemuran kita kasih kecepuk pakannya ya untuk kenari betina itu ya, kita teteskan aja. Untuk air yang ada campuran Vitalur itu kira-kira mungkin 50 ml lah guys ya, ataupun satu cepuk itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Kita satu tetes aja, kita lakukan rutin itu berkisar 2 minggu ya. Jadi di sini kita tiap hari kasih 2 minggu berturut-turut. Nah seperti yang ada di dalam tertera di kemasannya ini, aturan pakannya kayak gitu ya. Terus yang herbal itu apa ya? Kalau yang herbal itu, ini kita bisa gunakan daun kelor guys. Nah banyak sekali ya di sekitar kita yang namanya daun kelor, itu kita kasihkan ke kenari betina guys. Jadi untuk membangun atau mendekati atau mendongkrak ya, atau mendongkrak birahi betina itu agar cepat birahi ataupun bisa siap untuk kawin kayak gitu ya guys ya. Terus apakah Vitalur ini hanya digunakan kepada kenari betina mas? Nah, pertanyaan kayak gitu. Bisa jadi memang dikhususkan karena memang di sini tertera itu dapat memperkuat embrio telur atau daya tetas telur. Nah kalau kita baca aturan pakai yang ada di sini, jadi itu memang ini kita rekomendasikan untuk kenari betina kayak gitu. Karena untuk pengalaman saya sendiri pernah saya kasihkan ke kenari jantan dan itu tidak terjadi efek sama sekali kayak gitu ya. Kecuali kalau di sini tertera ini dapat meningkatkan kekuatan sperma jantan atau kekuatan sperma indukan jantan. Nah itu mungkin bisa untuk kenari jantan untuk bisa pakai Vitalur. Jadi kalau untuk cara pakainya yang tertera di sini, ini jelas sudah tertulis seperti ini. Jadi memang itu direkomendasikan memang ya untuk kenari betina guys. Soalnya memang untuk daya tetas telur. Yang telur siapa? Kan kenari betina toh. Nah, kayak gitu guys ya. Terus daun kelor, kenapa kita pakai daun kelor? Karena vitamin yang ada di dalam daun kelor ini itu memang harus atau wajib memang kita kasihkan kepada kenari betina kayak gitu guys. Sama halnya kayak manusia guys ya. Jadi kalau pada saat atau pada kondisi ibu-ibu hamil atau menyusui itu memang direkomendasikan kan untuk makan daun kelor. Coba kita tanya-tanya ke mbah-mbah atau sesepuh kita, pasti ada nasihat seperti itu kayak gitu. Terus bagaimana cara pemakaiannya? Ya selang-seling aja. Kalau daun kelor mungkin 1 minggu 2 kali aja gak apa-apa. Kalau untuk Vitalurnya bisa kita 2 minggu berturut-turut ya. Di sini tertera seperti itu. 1 tetes aja cukup. Habis itu setelah 2 minggu itu bisa kita gunakan 1 minggu sekali kayak gitu ya guys ya. Oke guys, seperti itu mungkin kalian bisa coba di rumah. Selamat mencoba, semoga karena kalian lancar ya, bisa maksimal ya, bisa sukses atau bisa menjadi ladang bisnis ya buat kalian semuanya ya. Selamat mencoba. Mungkin sekian aja untuk video pengalaman hari ini. Sampai ketemu di video pengalaman berikutnya. Mungkin ada komentar ataupun pertanyaan, jangan segan-segan bisa cantumkan aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Oke guys, sampai ketemu di video pengalaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.